Episode 115, Hipnotis. Setibanya di rumah orang tua, Farhat menggendong Melisa naik ke lantai atas diikuti asisten rumah tangga yang membantu membawa tas berisi pakaian mereka. "Berat kan Mas?" ujar Melisa menggoda Farhat. Farhat tersenyum hangat, "Enggak sayang, kamu kan tahu Mas ini sangat kuat." "Hihihi, iya ini kuat banget, otot-ototnya sampai keluar semua ini." Melisa meraba-raba lengan berototnya Farhat. Farhat mencolek hidung Melisa, mereka lanjut mengobrol sembari Farhat mengoleskan krim pelembab yang diberikan dokter agar perut Melisa tidak mengalami stretch mark. Mereka juga mulai membahas pemberian nama untuk si kembar. Di lantai bawah, Nurul yang sedang membereskan barang-barangnya di mobil dikejutkan oleh Vino. "Sayang," panggil Vino lirih dengan pedenya, "sepertinya panggilan Ran kurang inspesial dari panggilan Bian yakni, Dek," jadi ia membuat panggilan sayang seenak jidatnya. Nurul kaget dan langsung mengangkat kepalanya hingga hampir kebentur pintu mobil, beruntung Vino cepat melindungi kepala Nurul dengan tangannya. "Hih, ngapain sih Pak?" ketus Nurul kesal, pagi damainya kacau karena Vino. Vino menatap Nurul, "Saya mau ke pengadilan, kamu nggak mau berikan semangat gitu." "Handphone saya mana?" ucap Nurul. Vino memberikan ponsel Nurul sambil tersenyum manis. Semalaman ia mengutak-atik ponsel Nurul, ia juga mengganti wallpaper hingga foto profil di WhatsApp-nya Nurul menjadi fotonya. Nurul melihat ke layar ponselnya dan langsung terkejut. "Pak, gatel banget ya tangannya, ngapain coba diganti foto Bapak?" ketusnya sambil membuka menu pengaturan berniat menghilangkan foto Vino. "Jangan diganti, atau saya cium kamu," bisik Vino tepat di depan wajah Nurul. Nurul langsung mati kutu, ia memejamkan matanya karena tak kuat melihat wajah Vino yang sangat dekat itu. "Iya, nggak Nur ganti Pak," ujarnya terbata-bata. "Buka mata kamu," ucap Vino masih dengan nada lembut berbisik. Nurul menggelengkan kepalanya, Vino tersenyum tipis, kemudian ia meniup perlahan wajah Nurul. Entahlah, sepertinya nafas Vino mengandung pelet sehingga Nurul langsung membuka matanya perlahan. Selama beberapa detik mereka bertatapan dengan jarak hanya 1 jengkal. Nafas mereka bersahutan membuat keduanya menghirup nafas satu sama lain. Vino mulai membisikkan sesuatu lagi kepada Nurul, "Dengarkan saya, mulai hari ini. Jangan dekat-dekat dengan laki-laki manapun selain saya. Jangan memandang laki-laki selain saya, jangan berikan senyum manismu kepada laki-laki selain saya. Dan jangan buat saya cemburu, bisa?" Nurul menganggukkan pelan kepalanya sambil terus memandangi Vino, tatapan Vino seakan meruntuhkan segala rencana yang sudah disusun untuk menjauhinya. "Berjanjilah," ucap Vino lagi. Nurul kembali menganggukkan kepalanya, setelah itu Vino tersenyum girang lalu melangkah pergi. Setelah Vino melangkah cukup jauh, Nurul baru tersadar dan bernafas lega. Apa maksud Pak Vino? Dan kenapa aku mengangguk? Ia terus saja menggerutu memarahi dirinya sendiri. Ia merasa Vino menghipnotisnya tadi. "Dasar orang tua licik," rutuknya sambil memandang sinis punggung Vino yang semakin menjauh. Di tempat lain, Riko baru terbangun dari tidur nikmatnya. Ia memandangi wajah Mila yang masih tertidur pulas. Sejak kapan dia secantik ini? Riko membelai lembut anak rambut Mila yang menutupi keningnya. Kembali ia teringat momen mendebarkan semalam saat berhasil menaklukkan Mila. Flashback, "Kau mau es krim?" tanya Riko dengan tatapan nakalnya. "Mau, segar pasti, aku sedang gerah soalnya," sahut Mila mengangguk dengan mata berbinar. "Sebentar ku cuci dulu." Riko beranjak menuju kamar mandi. Setelah beberapa menit, ia keluar dari kamar mandi dengan handuk dijinjing seperti orang abis sunat. Mila melirik ke tangan kanan Riko, katanya nawarin es krim tapi kok nggak kelihatan, apa es krim spek goib? Mana es krimnya? Nah, Riko menyodorkan es krim, batangan yang baru dibasuhnya agar Mila nyaman menikmatinya. Mila melotot bingung melihat itu, apa maksudnya Riko menyuruh untuk? "Kau tidak tahu, bagi para istri ini adalah es krim yang paling nikmat," ucap Riko tersenyum nakal, akhirnya bakat yang ia tonton dari video nganu nggak sia-sia. "Jangan bilang kau tidak tahu cara melakukannya," ujar Riko lagi. Mila masih terdiam, ia tahu apa maksud Riko karena dulu ia pernah nobar video begitu bareng teman-teman gesrek seangkatannya. Tapi untuk praktek langsung dia belum pernah,
masih terpikirkan olehnya emang kalau kena gigi nggak sakit. Tanpa banyak basa-basi Rico langsung mengajarkan caranya kepada Mila, dan entah kenapa Mila menurut dan mengikuti semua arahannya Rico. Apa ini hipnotis? Batin Mila sambil menyesuaikan posisinya. Nah, iya begitu, Rico tampak sangat menikmati belayan halus dari bibirnya Mila. Ia mencengkram erat rambut bagian belakang Mila sambil meremelek, sementara Mila di bawah kewalahan menyesuaikan ukuran es krimnya, sisanya bayangin aja sendiri. Flashback selesai. Di pengadilan, Zai duduk di kursi saksi dan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya tentang kelakuan Sean. Merasa dipermainkan oleh Zai, Sean pun mengamuk lalu menjambak rambut Zai hingga Zai terjatuh ke lantai. Suasana ricuh pun tak bisa dielakkan, para pengawas sidang kewalahan melerai Sean yang membombardir Zai dengan sangat brutal. Saudara Sean, kalau Anda tidak bisa tenang maka hukuman Anda akan semakin berat. Tegas hakim ketua sambil menggebrak mejanya. Didampingi pengawas sidang Zai kembali ke kursi belakang dengan rambut acak-acakan dan hidung berdarah. Setan bajingan itu. Aku berharap dia dijatuhi hukuman mati. Rutuk Zai kesal. Ia duduk di sebelah Vino sambil merapikan rambutnya. Nih, seka hidungmu. Vino memberikan selembar sapu tangan pada Zai. Terima kasih. Zai menerima sapu tangan itu dengan wajah lesu, padahal ia berharap Vino menyeka, atau merapikan rambutnya, karena biasanya kan Vino sangat perhatian. Sementara Farhat di barisan depan duduk mendampingi keluarga kedua korban agar memiliki keberanian untuk bersaksi. Jangan khawatir, saya berjanji akan menjamin keluarga bapak dan ibu tetap aman, ucap Farhat. Bukti dan saksi terus saja bergilir maju ke hadapan hakim ketua. Begitu juga alibi Sean yang kuat menandingi beberapa bukti yang ditunjukkan oleh pihak korban. Saya masih menyimpan robekan baju dari mereka yang mulia, ujar korban dengan trauma berat itu. Ia menangis ketakutan saat mengeluarkan sobekan kaos berwarna hijau tua itu. Bukti pun diambil dan dicocokkan dengan bukti dari kepolisian. Jaksa penuntut, dari serat, bahan, dan juga sobekannya ini sangat cocok dengan kaos milik terdakwa yang mulia. Itu bukan milikku. Aku mengenakan kemeja LV sebagai koleksiku, orang sepertiku tidak akan memakai baju murahan. Bantah Sean dengan wajah emosi.